sadar ya. Sebelum kita mulai akan saya jelaskan dulu peralatan yang harus kita siapkan. Yang pertama ada cairan povidone iodin atau betadine bahasa awamnya ya, povidone iodin atau betadine. Lalu saya larutkan ke dalam air biasa seperti ini ya, supaya dia tidak terlalu pekat ya. Bisa juga menggunakan betadine kumur, boleh ya. Ini saya menggunakan betadine yang biasa atau povidone iodin biasa yang kemudian saya encerkan seperti ini ya. Lalu yang berikutnya siapkan 2 buah clear bucket atau bengkok. Nanti yang satu jadi tempat sampah ya, yang satunya menjadi tempat penyimpanan alat-alat yang sudah kita gunakan. Lalu yang berikutnya kita siapkan 2 pinset seperti ini ya, 2 jenis pinset, 2 pinset. Jenisnya terserah, boleh chirurgis, boleh anatomis, yang penting 2 buah. Lalu yang berikutnya ada sudip lidah ya, nanti untuk membantu untuk membuka mulut pasien. Selanjutnya ada handscoon bersih, sepasang handscoon bersih. Lalu ada kasa, ini kasa steril. Boleh juga menggunakan kasa kotak biasa, ini saya menggunakan kasa yang steril. Lalu yang berikutnya ada perlak ya, supaya tempat tidurnya tidak kotor, dan handuk. Selanjutnya ketika alat-alat sudah siap, kita bawa ke dekat pasien. Lalu jangan lupa sebelum melakukan tindakan komunikasi dengan pasien, walaupun pasien tidak sadar, kita tetap harus menjelaskan, selamat siang Bapak atau Ibu, saya akan membersihkan mulutnya ya. Lalu jika sudah siap, sudah memberitahu pasien alat-alat sudah siap, jangan lupa tutup sampiran seperti biasa. Lalu cuci tangan ya, cuci tangan, lalu turunkan ranjang pasien supaya memudahkan Anda bekerja. Lalu gunakan sarung tangan atau handscoon. Lalu yang berikutnya kita pasang dulu alasnya. Oke. Letakkan alas di bawah kepala pasien. Permisi ya, Bapak. Oke, seperti ini. Berikutnya letakkan handuk. Kalau misalnya tidak ada handuk, boleh menggunakan tisu ya. Letakkan di bawah dagu pasien seperti ini. Oke. Selanjutnya letakkan bengkok di bawah ya, seperti ini. Ambil larutan. Lalu kita siapkan kasa-kasanya supaya memudahkan kita dalam bekerja. Kalau misalnya menggunakan kasa kotak akan lebih mudah ya, karena tidak usah banyak yang dibuka. Ini kita siapkan secukupnya saja ya adik-adik. Kalau misalnya ada asisten atau ada keluarganya atau ada teman, nanti boleh minta bantuan mereka untuk membuka. Selanjutnya yang pertama, sudip lidahnya ini harus kita bungkus dulu dengan kasa supaya tidak melukai bagian dalam mulut pasien. Nah, dibungkus seperti ini, seperti biasa saja. Oke, sudip lidahnya sudah siap. Selanjutnya kita ambil kasa ya. Ini yang sudah tidak kita pakai, kita masukkan ke dalam bengkok. Selanjutnya kita mau ambil kasa untuk membuka mulut pasien, untuk membersihkan mulut pasien. Caranya adalah dibuka dulu kasanya adik-adik. Kita rendam ke dalam cairan. Oke. Satu sisinya kita tahan seperti ini. Yang sisi lain kita buat melingkar seperti ini supaya tidak basah, atau ini sebenarnya memeras supaya air di kasa itu tidak terlalu banyak. Oke, sudah selesai. Seperti ini, letakkan dulu satu pinsetnya. Oke, jadi ini yang tadi sudah dikeringkan, yang ini sudip lidah untuk membuka mulut. Kemudian kita buka mulut menggunakan sudip lidah. Permisi, angkat bagian
bibir pasien, lalu kita gosokkan. Permisi. Gosokkan secara perlahan sama seperti ketika Anda menyikat gigi. Oke. Jika sudah selesai, kasa dibuang ke bawah sini. Ya, selanjutnya ambil lagi kasa yang baru. Prinsipnya sama seperti tadi. Kita rendam dulu. Lalu dikeringkan dengan cara diputar ke arah salah satu pinset seperti ini. Nah, jika sudah, sama seperti tadi, buka bagian bawah mulut pasien, lalu kita gosok. Permisi. Lalu ke arah sebaliknya, gigi. Lalu jangan lupa juga harus membersihkan bagian mulut pasien dalam langit-langit ya. Lalu bagian lidah itu juga tetap kita bersihkan. Permisi. Caranya masukkan dulu sudip lidahnya, lalu angkatnya jangan di gigi ya. Jadi masukkan sudip lidah sampai di langit-langit, lalu dibuka seperti ini. Jadi yang ditarik, yang dinaikkan ke atas bukan gigi, karena kalau gigi akan patah, maka di langit-langitnya seperti ini. Baru masukkan pinset dan kasanya ke arah bibir seperti itu, atau ke arah lidah ya. Lalu langsung dibuang ke tempat sampah ya. Lakukan sampai bersih ya. Kalau misalnya tadi gosok, ternyata kotor banget, boleh diulangi ya. Jadi seperlunya. Setelah selesai membersihkan seluruh bagian dalam mulut tadi menggunakan cairan betadine atau povidone tadi, selanjutnya kita akan mengeringkan. Caranya sama, menggunakan sudip lidah untuk membuka mulut serta kasa yang kering, yang bersih, yang masih bagus untuk melap atau mengeringkan. Caranya sama. Permisi, buka secara perlahan, lalu gosok secara perlahan ya, adik-adik, jangan ditekan kuat. Lalu bagian bawah juga seperti itu. Permisi. Oke. Lalu bagian dalam mulut. Permisi. Oke, sampai betul-betul bersih. Setelah itu boleh buang kasa. Tenang saja, nanti kalau pada mulut pasien tidak mental seperti ini ya. Ini karena pada mulut boneka, manekin, jadi dia elastis seperti ini. Oke, jika sudah selesai semua sampah kering atau kasa tadi dibuang di berbeken yang besar, sedangkan alat diletakkan di berbeken yang kecil. Kembalikan alat-alat ke baki, lalu keringkan mulut pasien atau daerah mulut pasien dengan handuk. Permisi. Lalu kita rapikan, lalu angkat perlak. Permisi ya. Sudah selesai, rapikan kembali pasien, naikkan pagar, lalu bawa alat-alat ke belakang, kembalikan alat-alat buang sampah pada tempatnya, bersihkan atau rendam alat-alat yang kita gunakan, lalu rapikan semua alat. Setelah selesai semua, lalu buka handscoon dan cuci tangan.